Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut lagi kabar yang mantap-mantap cios nih guys. Nah, kali ini yang pertama datang dari Indonesia, Brunei Darussalam nih. Tetangga kecil kita yang ada di Pulau Borneo, Kalimantan, di mana cukup menarik dalam pertemuannya dengan Sultan Brunei. Pak Prabowo pun baru-baru ini telah meyakinkan Brunei agar kita dapat melindungi satu sama lainnya guys. Bahkan Pak Prabowo mengungkapkan jika Brunei dicubit maka Indonesia akan ikut merasakan sakit. Nah lo, mantap-mantap jos nih. Lantas apakah maksudnya dan bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo terhadap Sultan Brunei setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua, jadi ternyata kini nggak cuma Jepang doang guys. Dalam beberapa hari ini yang mengirimkan kapal perangnya ke Indonesia. Jika Jepang saat ini mengirimkan kapal perang Frigate Mogami kelasnya ke Indonesia, ternyata Angkatan Laut Italia juga mengirimkan kapal frigate andalannya ke Indonesia guys. Nah lo, lantas ada apakah gerangan Italia juga ngirim kapal perangnya ke Indonesia? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Nah, jadi kabar mantap hari ini, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto setelah melakukan kunjungan ke negara tetangga, Brunei Darussalam guys. Dan sudah pasti beliau pun bertemu dengan Sultan Brunei yaitu Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan pada Rabu 14 Mei 2025 hari kemarin. Dan dalam pertemuan tersebut ada salah satu pernyataan yang cukup menarik nih untuk kita simak dari Pak Prabowo nih guys. Di mana awalnya Pak Prabowo pun mengatakan dirinya sudah mengenal Sultan Hassanal Bolkiah selama 60 tahun saat masih sama-sama usia muda. Pak Prabowo pun juga menyampaikan bahwa Indonesia bangga memiliki sahabat yang baik seperti Brunei Darussalam. Bapak Prabowo Subianto pun meyakinkan negara tetangga kecil kita ini bahwa Indonesia akan ikut merasakan sakit apabila Brunei dicubit oleh pihak lain. Nah, Pak Prabowo pun mengatakan, saya merasa sahabat tuanku yang Sultan. Sejak kita masih muda, sekarang masih merasa muda. Kami sudah kenal beberapa puluh tahun, mungkin sudah 60 tahun. Dan saya sangat bangga hubungan ini tidak pernah putus. Sekali lagi percayalah apa yang disampaikan tadi benar. Kalau Brunei dicubit, kami di Indonesia semua akan ikut merasakan sakitnya. Kami merasa sangat bangga bisa punya sahabat baik Brunei Darussalam, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah lo, mantap-mantap nih guys. Dan dengan ini Pak Prabowo Subianto pun sebagai pemimpin Indonesia pun sepertinya terlihat ingin meyakinkan sahabatnya Sultan Brunei guys, bahwa jika Brunei disakiti maka Indonesia tidak akan tinggal diam. Nah di sini Pak Prabowo pun ternyata juga memaparkan alasannya, bahkan meyakinkan Brunei untuk mau melindungi satu sama lain. Bagaimanakah pernyataannya? Oke, jadi lanjut Pak Prabowo pun juga mengatakan nih bahwa kunjungan kali ini ke Brunei Darussalam sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya baik Brunei dan Indonesia memiliki latar belakang rumpun budaya, sejarah hingga bahasa yang hampir sama. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah satu keluarga, tegas Pak Prabowo. Dan lanjut menurut beliau, persahabatan Indonesia-Brunei dan negara lainnya di kawasan ASEAN pun saat ini perlu terus dijaga. Bahkan Pak Prabowo mengingatkan situasi global yang kini sedang tidak menentu harus dihadapi bersama-sama guys. Pak Prabowo pun katakan, hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah-tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga, ujar Pak Prabowo. Sementara itu dari pihak Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah juga menyampaikan pentingnya Indonesia dan Brunei Darussalam untuk bergandengan tangan demi menghadapi ketidakpastian geopolitik serta ekonomi guys. Dan hal itu pun menurutnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya ketersediaan pangan. Dan ketersediaan pangan ini ya salah satunya ya beras kemarin guys, dimana ada beberapa negara yang saat ini katanya mulai kekurangan beras. Nah lanjut, Brunei ini pun mengatakan bahwa dalam menghadapi keadaan geopolitik dan ekonomi antar bangsa yang tidak menentu pada masa ini adalah penting bagi kedua negara untuk terus bergandengan bahu dalam memastikan kesejahteraan rakyat akan senantiasa terjamin.
khususnya kestabilan rantaian bekalan makanan, ujar Sultan Hasanal Bolkiah. Bahkan di Brunei, Pak Prabowo pun ternyata juga telah menerima penghargaan, yaitu Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dari Kesultanan Brunei Darussalam. Mantap guys. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Jadi ternyata dalam 3 hari ini tak cuma Jepang saja guys yang mengirim kapal perang andalannya ke Indonesia, tapi Angkatan Laut Italia Navy pun juga mengirimkan saingannya ke Indonesia, yaitu dengan kapal perang Frigate Frame Bergamini kelas ITS Antonio Marcelli Ceglia F597 ke dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin. Jadi kedua negara ini ternyata sama-sama datang dengan membawa kapal perang yang selama ini disodorkan terus ke Indonesia, di mana walaupun mungkin kunjungan kali ini adalah untuk menjalin persahabatan bilateral antar angkatan laut dan memperkuat hubungan antar negara, tapi tak menutup kemungkinan kunjungan ini pun juga dilakukan sebagai ajang promosi nih guys. Nah, lanjut disebutkan oleh Lantamal 3 Jakarta bahwa kapal perang Italia Navy ITS Antonio Marsiglia ini pun merupakan kapal platform ke-8 dari kelas Bergamini dan yang terakhir dari 4 fregat GV atau General Purpose yang memiliki misi utama peperangan anti permukaan dan anti udara. Kapal yang komandannya oleh Komander Alberto Bartolomeo ini pun katanya dilengkapi dengan meriam Leonis Leonardo 127 mm LW yang mampu menembakkan amunisi berpemandu jarak jauh Vulcano, dan juga dudukan meriam Super Rapid 76x62 dalam konfigurasi David atau Stainless yang mampu menembakkan amunisi berpemandu dart terhadap rudal anti kapal dan ancaman asimetris. Para pengawal ITS Antonio Marsiglia akan melaksanakan beberapa kegiatan guna memperkuat kerjasama antara angkatan laut kedua negara, serta meningkatkan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Italia. Pertanyaannya, apakah fregat Mogami atau Frame Bergamini kelas ini yang bakal jadi pilihan Indonesia? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.